Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau membentang luas, hiduplah seorang pria sederhana bernama Rahman. Sehari-hari, Rahman bekerja serabutan, kadang membantu di sawah, kadang jadi kuli angkut di pasar. Meski hidup serba pas-pasan, Rahman dikenal jujur dan santun. Ia tinggal bersama ibunya, seorang janda tua bernama Bu Marni, yang sejak lama membesarkan Rahman seorang diri setelah suaminya wafat. Bu Marni adalah sosok ibu yang sabar, meski hidupnya penuh keterbatasan. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya mulai membungkuk, tapi kasih sayangnya pada Rahman tak pernah surut. Baginya, Rahman adalah harta paling berharga yang tersisa. Setiap malam, ia selalu mendoakan agar Rahman menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga, memiliki istri yang baik hati, yang bisa merawatnya di hari tua. Doa itu seperti menemukan jawaban ketika suatu hari Rahman memperkenalkan seorang wanita bernama Siti. Wajahnya manis, tutur katanya lembut, dan penampilannya rapi. Siti berasal dari desa sebelah, dikenal sebagai gadis yang pandai bergaul, mudah mengambil hati orang dengan senyum manisnya. Rahman jatuh cinta pada pandangan pertama, dan tak butuh waktu lama baginya untuk melamar. Hari pernikahan pun tiba. Meski sederhana, acara berlangsung hikmat dan penuh doa. Para tetangga datang, membawa nasi berkat dan ucapan selamat. Bu Marni tampak bahagia. Matanya berkaca-kaca melihat putra semata wayangnya kini resmi berumah tangga. Ia menyambut Siti dengan hati terbuka. "Nak, mulai hari ini kau bukan lagi orang lain. Anggaplah rumah ini rumahmu sendiri. Anggap aku seperti ibumu." Siti tersenyum manis, meraih tangan Bu Marni, lalu menciumnya dengan penuh hormat. Warga yang melihat mengangguk kagum, memuji kelembutan menantu baru itu. Rahman pun merasa lega. Ia yakin pernikahannya akan membawa kebahagiaan bagi semua, terutama bagi ibunya yang sudah tua. Hari-hari awal pernikahan berjalan indah. Siti sering membantu Bu Marni memasak, menyiapkan sarapan untuk Rahman sebelum bekerja, bahkan rajin menyapa tetangga dengan ramah. Semua orang di desa mulai berkata bahwa Rahman beruntung mendapatkan istri seperti Siti. Namun di balik senyum lembutnya, ada sesuatu yang tidak disadari siapapun. Siti menyimpan ambisi, keinginan besar untuk hidup mewah, dan sikap keras yang perlahan akan muncul ketika kenyataan hidup di rumah sederhana itu tidak sesuai dengan harapannya. Dan tanpa mereka sadari, benih pertama dari kisah pahit yang akan mengubah kehidupan keluarga kecil ini, baru saja ditanam. Hari-hari setelah pernikahan awalnya tampak damai. Siti masih menunjukkan senyum ramahnya, membantu Bu Marni di dapur, dan sesekali ikut menyiapkan makan siang untuk Rahman. Namun, perlahan, wajah asli Siti mulai terlihat. Suatu pagi, ketika Bu Marni selesai menanak nasi di dapur, ia menyajikannya di meja dengan lauk sederhana, ikan asin goreng dan sayur bening. Dengan polos, Bu Marni berkata, "Maaf ya nak, lauknya seadanya. Ibu hanya punya ini pagi ini." Siti yang duduk di kursi hanya menatap dengan tatapan datar. Sesuap nasi ia masukkan ke mulut. Lalu ia meletakkan sendok dengan suara keras. "Bu, masa tiap hari makan begini terus? Aku ini istri. Aku juga butuh makan yang enak. Apa orang lain tidak malu lihat kita selalu makan miskin begini?" Bu Marni tercekat. Kata-kata itu menembus hatinya seperti pisau. Ia mencoba tersenyum, menahan perih. "Maafkan ibu. Nak, uang belanja Rahman memang terbatas. Kalau ada rezeki lebih, insya Allah kita bisa makan lebih baik." Rahman yang baru pulang dari sawah mendengar percakapan itu. Ia menatap istrinya dengan lembut, mencoba menenangkan. "Siti, sabarlah. Ibu sudah tua. Jangan kau bebani dengan keluhan. Aku janji akan kerja lebih keras supaya kita bisa makan lebih baik." Namun, bukannya luluh, Siti justru semakin kesal. "Kamu selalu membela ibumu, Men. Aku ini istrimu. Seharusnya kamu lebih pikirkan aku daripada orang lain. Apa gunanya aku menikah kalau terus hidup miskin begini?" Sejak hari itu, suasana rumah mulai berubah. Siti semakin sering mengeluh, menuntut ini dan itu. Kadang hal kecil pun dijadikan alasan untuk marah. Pernah suatu sore,
Ia ribut hanya karena baju yang disetrika Bu Marni dianggap kurang rapi. "Bu, lihat nih. Kerutan di baju masih kelihatan. Masa saya mau dipermalukan kalau dipakai keluar?" Bentaknya sambil melempar baju ke kursi. Bu Marni hanya diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia memilih tidak melawan. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, sabarkanlah aku. Jangan sampai aku membalas dengan kata kasar." Tetangga mulai curiga. Dari luar, sering terdengar suara Siti yang tinggi, beradu mulut dengan Bu Marni. Beberapa kali Rahman harus keluar rumah untuk menenangkan suasana agar orang tak semakin memperbincangkan keluarganya. Rahman sendiri merasa semakin terjepit. Di satu sisi, ia mencintai ibunya yang telah membesarkannya dengan penuh perjuangan. Di sisi lain, ia juga ingin menjaga rumah tangganya tetap utuh bersama istrinya. Namun diamnya justru membuat Siti merasa semakin berkuasa. Hari demi hari, retakan kecil itu semakin dalam. Siti tidak lagi menutupi kekasarannya pada mertua, bahkan terkadang menunjukkan sikap sinis di depan tetangga. Meski begitu, Bu Marni tetap bersabar. Ia percaya, mungkin ini hanyalah ujian yang suatu saat akan berlalu. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa ini baru permulaan dari badai besar yang akan datang. Musim berganti, hari-hari Rahman dan Siti terus berjalan. Namun, bukannya semakin tenang, rumah tangga mereka justru semakin diwarnai pertengkaran. Siti mulai menunjukkan sisi lain yang lebih gelap, tamak dan haus akan kemewahan. Suatu sore, ketika Rahman baru pulang dari sawah dengan baju lusuh penuh lumpur, ia mendapati Siti sedang duduk di teras sambil melipat tangan. Wajahnya masam. "Men," ucap Siti tanpa basa-basi, "aku capek hidup miskin begini. Lihat tetangga kita itu. Rumahnya bagus. Lantainya sudah keramik. Dapurnya pakai kompor gas baru. Kita masih begini terus. Apa kamu tidak malu?" Rahman menghela napas panjang, mencoba menahan lelah. "Sabar, Sit. Aku memang hanya bisa memberi seadanya. Tapi aku janji, aku akan bekerja lebih keras." Namun Siti menggeleng dengan kesal. "Kerja kerasmu tidak akan pernah cukup kalau kita terus begini. Ada jalan yang lebih cepat. Jual saja tanah warisan bapakmu itu. Dengan uangnya, kita bisa bangun rumah bagus. Aku bisa punya perhiasan, dan kamu tidak perlu lagi kerja banting tulang setiap hari." Rahman terdiam. Hatinya berguncang. Tanah yang dimaksud Siti adalah tanah sawah kecil peninggalan almarhum ayahnya, yang selama ini dijaga Bu Marni dengan penuh cinta. Tanah itu bukan sekadar benda, melainkan kenangan yang sangat berharga. Malam itu, Rahman menceritakan desakan istrinya kepada ibunya. Bu Marni mendengarkan dengan wajah murung. "Rahman, jangan pernah jual tanah itu. Itu satu-satunya peninggalan bapakmu. Dari tanah itu kita bisa makan, meski sedikit. Kalau kau jual, kau akan menyesal. Itu bukan hanya soal uang, tapi soal amanah." Rahman mengangguk. Ia tahu ibunya benar. Tapi bagaimana dengan istrinya yang terus menekan? Keesokan harinya, Siti langsung mendesak lagi. "Jadi gimana, Men? Kamu sudah bicara sama ibumu?" Rahman menjawab hati-hati. "Ibu tidak mau, Sit. Katanya tanah itu kenangan bapak." Mendengar itu, wajah Siti langsung berubah muram, lalu meledak dengan suara tinggi. "Kenangan? Apa gunanya kenangan kalau kita terus hidup susah? Kamu itu anak laki-laki, harusnya bisa ambil keputusan. Jangan terus-terusan nurut sama ibumu." Bu Marni yang kebetulan mendengar percakapan itu hanya bisa menatap dari kejauhan. Air matanya mengalir. Ia merasa tak lagi dianggap, bahkan mulai dipandang sebagai penghalang oleh menantunya. Tetangga mulai memperhatikan perubahan dalam keluarga itu. Gosip berhembus. Istrinya Rahman itu cerewet sekali. Katanya mau jual tanah mertuanya. Sebagian warga mulai iba pada Bu Marni, yang semakin hari terlihat semakin murung. Sementara itu, Siti semakin terobsesi. Ia mulai berhayal tentang rumah besar, lantai berkilau, dan perhiasan yang melingkar di tangannya. Ambisinya membutakan hati, membuatnya tak peduli lagi pada mertua yang sudah renta.
Di balik semua itu, doa lirih Bu Marni tak pernah berhenti. Ya Allah, lindungi hamba MU dari keserakahan. Jangan biarkan anakku hanyut dalam bujuk rayu. Jika memang ada balasan untuk hati yang tamak, tunjukkanlah dengan keadilan MU. Dan doa seorang ibu yang terzalimi biasanya tidak pernah tertolak di hadapan langit. Hari itu udara terasa panas meski matahari belum terlalu tinggi. Angin berhembus kering, membawa debu dari jalan desa. Suasana rumah Rahman pun tak kalah panas, bukan karena cuaca, melainkan karena pertengkaran yang meledak. Sejak pagi, Siti sudah menunjukkan wajah masam. Ia kembali mengungkit soal tanah warisan. Rahman, aku sudah capek hidup seperti ini. Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, jual tanah itu sekarang juga. Rahman yang baru saja selesai mencuci keringat setelah pulang dari sawah mencoba menahan diri. Siti, tolong jangan paksa aku. Itu tanah peninggalan Bapak. Ibu juga tidak rela kalau dijual. Cukup, jangan bahas lagi. Jawaban itu membuat Siti semakin berang. Suaranya meninggi, terdengar hingga keluar rumah. Kamu selalu begitu. Selalu pakai alasan ibumu. Kamu suami atau anak manja? Kenapa kamu lebih dengar kata ibumu daripada aku, istrimu sendiri? Tangis kecil terdengar dari dapur. Bu Marni, yang sejak tadi memasak sayur bening, tak kuasa lagi menahan perasaan. Ia berjalan perlahan ke ruang tamu, wajahnya sendu. Nak, tolong jangan ribut. Ibu tidak ingin rumah ini jadi panas karena harta. Kita bisa hidup sederhana, asal rukun. Namun, bukannya tenang. Kata-kata Bu Marni justru menyulut api. Siti melangkah mendekat. Matanya menatap tajam penuh amarah. Sudahlah, Bu. Ibu itu penghalang dalam hidup saya. Kalau bukan karena ibu, saya dan Rahman sudah lama punya rumah bagus. Rahman terkejut. Siti, jangan bicara begitu pada ibu, serunya. Tapi Siti tidak peduli. Amarahnya sudah menguasai hati. Dengan gerakan kasar, ia menampar wajah Bu Marni di depan mata Rahman. Suara tamparan itu terdengar jelas, membuat tubuh Rahman gemetar. Tak hanya itu, Siti mendorong tubuh Bu Marni hingga jatuh tersungkur ke lantai. Piring berisi sayur bening yang dibawa Bu Marni terhempas, pecah berantakan, air panasnya menyiram lantai. Tangisan pilu pecah. Bu Marni merintih kesakitan. Tangannya gemetar mencoba bangkit. Tapi lebih sakit dari tubuhnya adalah hatinya, yang remuk karena dihina dan diperlakukan kasar oleh menantunya sendiri. Rahman berlari menolong ibunya, memeluk tubuh renta itu. Ibu! Astagfirullah! Siti! Bagaimana bisa kau tega melakukan ini? Tetangga yang mendengar ribut-ribut sudah berdatangan. Mereka berdiri di depan rumah, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Siti memperlakukan mertuanya. Bisik-bisik terdengar. Wajah-wajah warga penuh dengan rasa iba dan marah bercampur jadi satu. Siti justru semakin emosi melihat banyak orang menonton. Biar mereka semua tahu. Aku muak tinggal dengan mertua yang selalu menghalangi hidupku, katanya lantang. Rahman hanya bisa menunduk. Wajahnya merah menahan malu dan amarah. Ia tak menyangka, wanita yang dulu ia kira lembut dan penuh kasih kini berubah menjadi sosok kasar yang mempermalukan keluarganya di depan orang banyak. Sementara Bu Marni menangis terisak di pelukan Rahman. Air matanya jatuh, membasahi bahu anaknya. Dengan suara bergetar, ia hanya bisa berucap lirih. Ya Allah, hamba serahkan semua pada MU. Berikanlah balasan yang adil. Di momen itulah, doa seorang ibu yang terzalimi naik menembus langit. Dan biasanya, doa itu jarang sekali ditolak. Sejak kejadian tamparan dan dorongan kasar itu, rumah kecil Rahman tidak lagi sama. Di sudut kamar sederhana, Bu Marni terbaring lemah. Pipi tuanya masih memerah akibat tamparan, lututnya memar karena jatuh. Namun luka paling dalam bukanlah di tubuh, melainkan di hatinya. Malam itu, suasana rumah sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik di luar jendela. Rahman duduk di samping ibunya, menggenggam tangan keriput itu dengan mata berkaca-kaca. Ibu, maafkan Rahman, Bu. Aku gagal menjaga ibu.
Seharusnya aku bisa melindungi ibu dari perlakuannya. Bu Marni menggeleng pelan, menahan tangis. Jangan salahkan dirimu. Nak, semua ini sudah takdir. Ibu ikhlas. Yang penting kau tetap berbakti. Jangan sampai membenci istrimu. Tapi kata-kata lembut itu justru menambah pedih di hati Rahman. Bagaimana mungkin ia bisa membiarkan ibunya diperlakukan begitu? Ia merasa terjebak. Di satu sisi ada darah daging yang melahirkannya. Di sisi lain ada istri yang harus ia jaga. Sementara itu, Siti sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di kamarnya, ia justru duduk dengan wajah kesal, menggerutu. Semua orang menyalahkanku. Padahal aku hanya ingin hidup lebih baik. Kenapa semua orang membela perempuan tua itu? Kata-katanya menusuk seperti duri. Ia menyalahkan keadaan, menyalahkan mertuanya, bahkan menyalahkan Rahman yang dianggap terlalu lemah. Padahal, dialah yang baru saja melukai hati seorang ibu. Hari-hari berikutnya, Bu Marni tetap berusaha sabar. Meski tubuhnya sakit, ia masih berusaha menyiapkan sarapan seadanya. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, Siti selalu memasang wajah masam. Kadang dengan sengaja ia menghindar. Kadang pula ia melontarkan kata-kata sinis. Bu, jangan masak lagi deh. Rasanya tidak enak. Lebih baik saya saja yang urus dapur. Ucapnya suatu pagi. Namun bukan niat baik yang tersirat, melainkan sindiran. Bu Marni menunduk. Hatinya kembali tersayat. Ia tahu dirinya tak lagi dianggap sebagai ibu dalam rumah itu. Perlakuan kasar menantu telah meninggalkan luka batin yang membekas setiap hari. Di malam sepi, ketika Rahman sudah tertidur, Bu Marni sering duduk sendirian. Tangan tuanya menengadah. Bibirnya bergetar dalam doa. Ya Allah, kuatkanlah hamba MU ini. Jangan biarkan anakku semakin jauh dari MU. Jika memang ada balasan untuk kedurhakaan, maka biarlah Engkau sendiri yang menentukannya. Hamba tak mampu lagi. Air mata menetes, jatuh di sajadah usang. Suara tangis lirih itu hanya didengar oleh Sang Pencipta. Tapi setiap kata yang keluar dari hati ibu yang terzalimi, naik menembus langit. Dan doa itu, kelak akan menjadi titik awal datangnya keadilan yang tak bisa dihindari siapapun. Malam itu, suasana rumah begitu hening. Angin berhembus pelan dari jendela, menimbulkan suara gesekan daun pisang di halaman. Rahman tertidur pulas di kamar, sementara Bu Marni terlelap dalam doa dan kelelahan. Namun, Siti tidak bisa tidur. Di ranjangnya, ia gelisah. Matanya terpejam, tapi pikirannya terus dipenuhi rasa kesal. Kenapa semua orang menyalahkanku? Kenapa aku yang harus selalu mengalah? Gerutunya dalam hati. Akhirnya ia tertidur juga. Namun malam itu Siti bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Bu Marni berdiri di sudut kamar dengan wajah pucat. Air mata menetes. Darah mengalir di pipinya, dan tatapannya begitu tajam menusuk hati. Kenapa kau tega, Nak? Aku ini ibu dari suamimu. Kenapa kau perlakukan aku seperti musuh? Suara itu bergema, menggetarkan seluruh tubuh Siti. Tiba-tiba lantai mimpi itu retak. Api menyala dari bawah, dan suara tangisan terdengar dari segala arah. Siti terbangun dengan teriakan keras. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya terengah-engah. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya mimpi. Namun rasa takut itu tidak hilang. Malam-malam berikutnya, mimpi buruk itu terus berulang. Kadang ia melihat Bu Marni terbaring dengan wajah penuh luka. Kadang ia mendengar doa lirih yang terdengar seperti kutukan. Pagi itu, Siti bangun dengan wajah pucat. Ia mencoba menutupi rasa takutnya dengan sibuk di dapur. Namun nasib buruk menimpanya. Saat memasak, ia lalai mematikan kompor setelah menuangkan minyak. Dalam hitungan detik, api menyambar panci dan kain lap yang tergantung di dekatnya. Api! Api! Teriak Siti panik. Rahman bergegas dari kamar. Warga berlarian datang membantu. Suasana dapur penuh kepanikan. Asap mengepul hingga ke atap rumah. Rahman menyiramkan air seadanya. Sementara tetangga berusaha memadamkan api dengan tanah basah. Beruntung,
Api berhasil dipadamkan sebelum melahap seluruh rumah. Namun bagian dapur hancur, dindingnya hangus, perabotan gosong. Siti terduduk lemas, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Para tetangga berbisik-bisik. Lihatlah, ini mungkin balasan karena kurang hormat pada mertuanya. Benar, doa seorang ibu yang terzalimi itu mustajab. Bisikan itu terdengar jelas oleh Siti. Ia merasa ditelanjangi, dipermalukan di depan semua orang. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Dalam hatinya, rasa takut mulai muncul. Takut bahwa semua yang menimpa adalah jawaban dari doa lirih seorang ibu yang tersakiti. Rahman duduk di samping ibunya, memeluk Bu Marni yang sok melihat dapur kesayangan hancur. Sementara itu, Siti hanya bisa menunduk. Malam-malam buruknya kini seakan menjelma menjadi kenyataan. Dan itu baru permulaan dari balasan yang lebih besar yang sedang menunggu di depan mata. Sejak kebakaran kecil di dapur, kehidupan rumah tangga Rahman semakin tidak tenang. Dapur yang gosong menjadi saksi bisu, sementara bisikan warga terus menghantui Siti. Itu balasan karena melawan mertuanya. Begitu kata orang-orang di warung kopi. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan sinis tetangga seperti menelanjangi hatinya. Namun bukannya menyesal, Siti justru semakin gelisah dan marah. Ia merasa semua orang bersekongkol menjatuhkannya. Dalam hatinya, ia berpikir, kalau aku punya uang sendiri, aku tidak perlu tinggal di rumah reot ini. Aku harus pergi. Aku harus bawa harta ini sendiri. Suatu siang, ketika Rahman sibuk di sawah, Siti mulai mengemasi barang. Ia mengambil perhiasan, uang simpanan, bahkan baju yang masih layak. Niatnya jelas, pergi meninggalkan rumah, mencari kehidupan baru tanpa harus mendengar omelan mertua. Namun langkahnya terhenti di jalan desa yang menurun. Hari itu hujan deras turun semalaman, membuat tanah becek dan licin. Saat berjalan tergesa, kaki Siti terpeleset. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya terguling hingga ke pinggir tebing kecil. "Tolong!" teriaknya panik. Beberapa warga yang kebetulan lewat berlari menghampiri. Mereka melihat tubuh Siti terjebak di lumpur. Kakinya terjepit batu. Bajunya kotor penuh tanah, wajahnya pucat, tangannya berdarah karena tergores. Namun alih-alih langsung menolong, sebagian warga hanya berdiri terpaku. Mereka teringat semua perlakuan Siti terhadap mertuanya. Itu dia menantu durhaka, bisik seorang ibu. "Lihatlah, Allah sudah tunjukkan balasannya di depan mata kita," sahut yang lain. Suasana menjadi ramai. Warga berkerumun. Anak-anak berteriak, orang-orang dewasa saling pandang. Semua menyaksikan bagaimana menantu yang dulu arogan kini tak berdaya. Tubuhnya kotor, wajahnya penuh rasa malu dan ketakutan. Rahman yang mendengar kabar itu segera berlari dari sawah. Nafasnya terengah, wajahnya cemas. Saat ia tiba, ia langsung berjongkok, berusaha menarik tubuh istrinya dari lumpur. "Siti, bertahanlah. Aku tarik kamu." Dengan susah payah, Rahman menarik Siti hingga akhirnya berhasil menyelamatkannya. Tubuh Siti tergeletak di tanah. Wajahnya kotor penuh lumpur, kakinya lecet berdarah. Warga yang menonton hanya menggelengkan kepala. Di kejauhan, Bu Marni keluar dengan langkah tertatih, menyaksikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak berkata sepatah pun, hanya beristighfar sambil menundukkan kepala. Doa lirihnya dahulu kini seakan terjawab di depan mata seluruh warga desa. Siti menjerit histeris, merasa dipermalukan. Rasa sakit di tubuhnya tak seberapa dibandingkan rasa malu yang membakar hatinya. Semua orang melihatnya. Semua orang menyaksikan azab yang menimpanya. Dan sejak hari itu, nama Siti tidak lagi disebut dengan hormat. Ia menjadi buah bibir desa. Contoh nyata bagaimana doa mertua yang terzalimi mampu mengguncang kehidupan seorang menantu yang durhaka. Sore itu, suasana desa masih ramai memperbincangkan kejadian siang tadi. Warga belum bisa melupakan bagaimana Siti, menantu yang terkenal angkuh, terjebak di lumpur dan dipermalukan di depan mata banyak orang. Semua orang kini memandangnya dengan tatapan berbeda, tak lagi segan, tapi penuh cibiran dan iba. Di dalam rumah,
Siti terbaring di atas tikar lusuh. Kakinya diperban seadanya. Wajahnya masih kotor bekas lumpur meski sudah dicuci. Nafasnya tersengal. Matanya kosong. Ia masih mendengar bisikan warga di telinganya. Itulah balasan untuk menantu durhaka. Rahman duduk di sampingnya. Wajahnya penuh kecewa. Siti, kenapa kamu tega melakukan semua ini? Kenapa kamu tega menyakiti ibu? Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa membela jika kau terus menyakiti orang tuaku sendiri. Siti menatap suaminya. Bibirnya bergetar. Baru kali ini ia melihat Rahman begitu kecewa. Selama ini, Rahman selalu sabar, selalu diam, selalu menutupi aib rumah tangga mereka. Tapi kini, tatapannya penuh luka. Di sudut ruangan, Bu Marni duduk bersila di atas sajadah. Tangannya menengadah. Bibirnya bergetar lirih. Astagfirullah, ya Allah, ampuni hamba, ampuni menantuku. Jangan engkau balas dengan murka MU. Cukupkanlah azab ini sebagai pelajaran baginya. Doa itu membuat dada Siti terasa sesak. Ia menunduk. Air mata jatuh membasahi pipinya. Dalam hati ia berkata, kenapa aku begitu keras hati? Kenapa aku buta melihat kasih sayang ibu mertuaku? Kenapa aku tega melukainya? Padahal ia tidak pernah menyakitiku. Malam itu, Siti menangis terisak. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Ibu, maafkan aku. Aku sudah salah. Aku sudah hilaf. Aku durhaka. Aku tamak. Aku hancur karena diriku sendiri. Bu Marni menoleh. Matanya berkaca-kaca. Ia meraih tangan menantunya yang gemetar, lalu menggenggam erat. Nak, ibu sudah lama memaafkanmu. Ibu tidak pernah menyimpan dendam. Semoga Allah memberi kita semua hidayah. Tangisan pecah di ruangan itu. Rahman ikut menunduk, menahan haru. Untuk pertama kalinya sejak lama, rumah kecil itu dipenuhi air mata yang bukan hanya karena luka, tetapi juga karena penyesalan. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Reputasi Siti di mata warga sudah hancur. Tidak ada lagi senyum simpati. Hanya pandangan sinis setiap kali ia keluar rumah. Luka di tubuhnya mungkin bisa sembuh. Tapi luka di hatinya dan kehormatannya akan membekas selamanya. Dan sejak hari itu, kisah Siti menjadi peringatan di desa itu. Tentang seorang menantu yang berani melawan mertuanya dengan tangan kasar. Dan bagaimana doa seorang ibu yang tersakiti mampu mengguncang kehidupan. Siti belajar dengan cara yang pahit, bahwa durhaka pada mertua sama saja dengan durhaka pada orang tua. Dan doa seorang ibu adalah senjata paling dahsyat yang tak pernah meleset.